Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi, ada sebuah percakapan antara seekor ikan dan kura-kura. Saya bacakan cerita percakapan ini bagi kita. Seekor ikan, bertanya kepada kura-kura, "Mengapa setiap kali kamu mengalami masalah, selalu bersembunyi masuk ke dalam cangkangmu?" Kura-kura menjawab, "Apa pentingnya pertanyaan itu untuk aku jawab?" Kemudian ikan berkata lagi, "Semua makhluk di perairan ini mempertanyakan sifatmu yang selalu bersembunyi jika ada masalah." Kura-kura kemudian merespon, "Komentar orang lain apakah penting? Aku tidak menghindar. Aku tidak lari dari kenyataan. Aku hanya mencari suasana yang lebih damai dalam cangkangku." Ikan bertanya lagi, "Tetapi apakah kamu tidak peduli selalu jadi bahan pembicaraan?" Maka kemudian kura-kura menjawab, "Ini alasan mengapa aku lebih panjang umur daripada kalian. Kalian terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain, bahkan kehidupanku, sampai-sampai kalian lupa siapa diri kalian. Kalian terlalu sibuk memperhatikan orang lain, termasuk diriku, sampai kalian lupa siapa diri kalian." Saudara-saudara, percakapan antara ikan dan kura-kura ini bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu di mana banyak orang terlalu fokus mengawasi hidup orang lain, sampai kemudian lupa mengawasi dirinya sendiri. Bahkan fokus kepada hal-hal negatif dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Fokus kepada sisi-sisi negatif orang lain, tapi kemudian tidak melihat kepada dirinya sendiri. Saling memperhatikan ibu bapak itu sangat penting, bahkan boleh, serta bisa jadi satu keharusan untuk saling memperhatikan. Tetapi ketika menilai, apalagi menilai dengan buruk, maka disinilah kemudian kita perlu berhati-hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada pagi hari ini 1 Timotius pasal 4, dibaca dari ayatnya yang keempat sampai dengan 16. Pada ayat 16 berkata begini, "Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau." Kita melihat bahwa ada kata awas yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ini berarti adalah sebuah peringatan untuk Timotius agar kemudian berhati-hati. Sebuah peringatan bagi Timotius agar ia ketika dalam pengajaran, di dalam tindakan, di dalam perbuatannya selalu berhati-hati. Sama seperti kalau kita perhatikan kata awas, tikungan tajam, awas tabrakan beruntun, awas ada anjing galak. Ya, berarti itu adalah sebuah peringatan.
Dan peringatan-peringatan tersebut, Ibu Bapak yang kekasih, tentu saja bertujuan untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Sebab jika kita sendiri yang melanggar, maka itu bahaya bagi kita, dan orang lain yang melanggar juga bahaya bagi orang lain tersebut. Membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan kita melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini menasehati Timotius dan menasehati kita juga agar senantiasa mengawasi diri kita. Tidak mudah menilai orang lain buruk, tapi awasi diri kita sendiri. Karena memang ya lebih mudah mengawasi, mengamati, menilai, mengkoreksi kelemahan serta menghakimi orang lain. Mengawasi diri sendiri atau bercermin terhadap diri sendiri, tidak semua orang mau melakukannya. Maka berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus menasihati Timotius agar senantiasa jadi teladan. Awasi diri sendiri, koreksi diri sendiri, jangan jatuh di dalam pencobaan, jangan jatuh oleh pengajar-pengajar sesat, sehingga apa yang diajarkan itu terkontaminasi sehingga orang tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, karena itu saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan pada pagi hari ini, awasilah diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita jadi hakim bagi orang lain, mudah menghakimi orang lain. Tapi lihat terlebih dahulu ke dalam kita. Bahkan kita koreksi diri kita. Apakah perkataan kita sudah benar? Apa yang kita ajarkan sudah benar? Tindakan kita sudah benar? Kalau sudah benar, maka tentu hal-hal baiklah yang terjadi. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur boleh mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi Selasa ini. Terima kasih atas kasih setiamu. Biarlah tuntunan Tuhan selalu memberkati, menuntun, membimbing kami, jemaatmu dimanapun kami boleh ada hari ini Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan bagi kami. Berikan kasih sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh yang selalu menginspirasi kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati.